Oke, halo, selamat siang. Oke, kali ini kita membahas soal mengenai sosial budaya ya dalam tes TKP. Oke, untuk yang soal sosial budaya itu ciri-ciri soalnya dia mengandung kebijakan publik ya, mengandung unsur kebijakan publik. Tips dan triknya untuk menjawab soal sosial budaya, pilih option yang paling jujur, paling bersih, dan juga fokus terhadap diri sendiri ya. Jadi pilih option yang paling jujur, paling bersih, dan juga paling fokus terhadap diri sendiri. Oke ya, itu ya mengenai sosial budaya. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama, contoh soal yang pertama ya. Oke, saya telah resmi menjadi pegawai negeri keuangan sejak 1 tahun yang lalu. Saya merupakan seorang pegawai yang masih sangat baru di kantor saya. Saya juga belum terlalu mengenal akrab semua rekan kerja dan pimpinan saya di kantor. Pada tahun ini, unit kerja saya mengalami pergantian pemimpin. Karena saya pegawai baru, saya belum menahu mengenai latar belakang beliau. Sikap saya adalah A. Pergantian pimpinan sudah merupakan hal biasa di tempat saya. B. Saya tidak peduli terhadap hal tersebut karena pimpinan yang lama saya tidak terlalu mengenal. Saya berusaha mengenal lebih baik dan memahami visi misi beliau sebagai pimpinan. D. Mencari tahu tentang beliau dan berusaha mengenal pribadi beliau. E. Tidak perlu mendekati dan mengenal beliau karena dapat dianggap sebagai penjelat. Nah, di sini adalah sikap ya. Sikap. Kalau yang A, pergantian pimpinan, dia ada pendapat, bukan sikap. Saya tidak peduli, ini juga ini ya. Ini bukan suatu sikap yang positif, juga salah. Berusaha ada kemungkinan benar, mencari tahu tentang beliau dan berusaha mengenal pribadi beliau. Nah, ini kan ada hubungannya ke pribadi ya. Sedangkan di sini hubungannya adalah rekan kerja, berarti harus lebih ke profesional ya. Oke, ini salah. Tidak perlu mendekati, ini apalagi nih ada kata tidak perlu mendekati, ini ada kata positif. Berarti yang paling sesuai itu adalah yang saya berusaha mengenal lebih baik dan memahami visi misi beliau sebagai pimpinan. Oke, kemudian lanjut soal nomor 2. Anda terbiasa bekerja di tempat yang hening dan Anda sangat nyaman bekerja di lingkungan seperti itu. Suatu waktu, atasan Anda memindahkan ke unit kerja yang cenderung ramai dan gaduh. Maka respon Anda adalah A. Berusaha keras menolak perintah atasan. Nah, ada kata menolak ya. Ini negatif, ada kata negatif, mengajukan mengundurkan diri apalagi. Menerima perintah tersebut dan melaksanakan tugas dengan sepenuh hati. Oke, ada kemungkinan benar. Menerima tugas tersebut dengan rasa kecewa. Ada kalimat negatif, salah. Melaksanakan perintah dengan prinsip tidak mau dekat dengan rekan kerja yang baru. Itu juga salah ya. Berarti yang paling sesuai itu adalah yang C. Menerima perintah tersebut dan melaksanakan tugas dengan sepenuh hati. Oke, lanjut ya. Jadi untuk sosial budaya itu juga kita harus keramah tamahan sikap kita. Jadi yang ditanyakan biasanya juga sikap, respon, dan lain sebagainya ya. Terus bagaimana cara kita beradaptasi gitu juga itu masuk dalam sosial budaya juga. Ini juga mengandung kebijakan publik ya. Kebijakan itu maksudnya seperti ini, dia memindah itu kan artinya kan kebijakan. Suatu waktu atasan Anda memindahkan, ini kan kebijakan artinya. Kebijakan ke unit kerja cenderung ramai dan gaduh. Nah, itu adalah kebijakan dari atasan gitu. Nah, ini ciri-ciri dari soal sosial budaya gitu ya. Jadi optionnya paling jujur, paling bersih, dan juga fokus terhadap diri sendiri. Fokus terhadap diri sendiri itu maksudnya adalah sikap keramah tamahan kita, sikap hati nurani kita gitu ya. Jadi sikap yang paling positif, sikap keterbukaan, sikap keramah tamahan, dan juga sopan dan santun gitu ya, untuk menjawab soal dari sosial budaya. Oke, nomor 2C. Kemudian kita lanjut soal nomor 3. Beberapa minggu yang lalu, atasan Anda pernah memberitahu Anda bahwa dia mempunyai jadwal untuk bisa menandatangani kontrak dengan beberapa orang klien baru dalam beberapa minggu ke depan untuk pengembangan perusahaan. Namun, tampaknya atasan Anda lupa akan hal tersebut.
karena terlalu sibuk mengurusi banyak hal dan sering tidak berada di kantor karena pergi keluar kota. Sebagai seorang asisten, yang akan Anda lakukan adalah di sini adalah masalahnya lupa ya, atasan lupa ya. Atasan Anda lupa akan hal tersebut. Sebagai seorang asisten, posisi kita di sini sebagai asisten ya. Oke, kita baca optionnya. A. Mengingatkan atasan bahwa punya rencana untuk bertemu klien. B. Membuat rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui. C. Membuat rencana pertemuan dengan klien atasan dan memberitahukannya. D. Memberitahu atasan bahwa dia harus bertemu klien untuk urusan bisnis dalam waktu dekat. E. Menunggu atasan membicarakannya lagi, lalu baru melakukan persiapan pertemuan. Nah, optionnya itu mirip-mirip ya. Antara A, B, C, D, dan E ini mirip-mirip. Jadi fokusnya kita cari permasalahannya apa dan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Permasalahannya di sini adalah atasan Anda lupa akan hal tersebut karena terlalu sibuk mengurusi banyak hal dan sering tidak berada di kantor. Dia lupa ya. Sedangkan di sana punya jadwal kantor dengan beberapa orang klien baru dalam beberapa minggu ke depan untuk pengembangan perusahaan. Nah, berarti di sini dia masih ini ya. Berarti ada punya jadwal di kedepannya ya. Ada punya jadwal ke depannya bahwa ada penandatanganan kontrak dengan beberapa orang klien baru. Tapi berarti si atasannya berarti masih belum melewatkan ini ya, berarti masih belum melupakannya. Dalam artian di sini hanya saja tampaknya atasan Anda lupa. Ini adalah argumen, suatu argumen kita pribadi. Tampaknya atasan Anda lupa, padahal untuk penandatanganan kontrak itu sendiri masih belum terjadi gitu ya. Kalau yang A, mengingatkan atasan bahwa punya rencana untuk bertemu klien, ini ada kemungkinan benar. Ini close dulu. Oke, yang A ada kemungkinan benar. Yang B, membuat rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui. Nah, ini ada kata membuat rencana, ada tambahannya. Yang C, membuat rencana pertemuan klien atasan dan memberitahukannya. Ini tambahannya memberitahukannya ya. D, memberitahu atasan bahwa dia harus bertemu. Ini ada kata dia harus bertemu klien untuk urusan bisnis dalam waktu dekat. Sedangkan di sini kita adalah seorang asisten ya. Kata harus itu kurang tepat dilontarkan. Yang E, menunggu atasan membicarakannya lagi. Nah, ini juga terlalu shallow, kurang tepat. Kalau yang A, dia mengingatkan bahwa punya rencana untuk bertemu klien, dia cuma mengingatkan ya, tapi tidak ada feedbacknya apa yang harus dilakukan. Ini tidak menunjukkan sikap, hanya menunjukkan pendapat saja. Yang B, membuat rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui. Sini ada kata memberitahu atasan untuk disetujui. Disetujui dalam artian maksudnya mungkin disetujui ini ya, disetujui pertemuan, disetujui tanggal segala macam gitu ya. Yang C, membuat rencana pertemuan klien atasan dan memberitahukannya. Sedangkan yang C ini kan kurang tepat juga ya, karena di sini membuat rencana pertemuan dengan klien atasan dan memberitahukannya. Berarti ini lebih ke kliennya. Sedangkan di sini masalahnya adalah tampaknya atasan Anda lupa, berarti hubungannya ke atasan. Yang tepat berarti adalah yang B ya, yang paling tepat. Membuat rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui. Jadi di sini ada membuat rencana pertemuan, otomatis kan berarti mengingatkan kan, berarti membuat rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui. Dan ada sikapnya yang paling sesuai. Jadi jawaban nomor 3 adalah yang B. Oke, lanjut. Seorang ASN dituntut agar menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat dan selalu berinovasi dan meningkatkan kualitas diri beserta dengan institusi tempatnya mengabdi. Bagaimana cara Anda mewujudkannya? Ini cara ya, bagaimana cara kita dalam mewujudkannya. A, menanamkan sikap bekerja tanpa harus menunggu diperintah lebih dulu. Oke, ada benernya. Tapi di sini adalah selalu berinovasi ya. Tugasnya sebagai abdi masyarakat ini selalu berinovasi dan meningkatkan kualitas diri. Berinovasi dan kualitas diri, meningkatkan kualitas diri.
Yang B, bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan yang diemban, benar juga. Bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, bekerja ikhlas, benar juga. Menyusun rencana kerja harian agar pekerjaan menjadi efektif dan efisien juga benar. Berarti yang E juga memahami visi dan misi organisasi dan menyusun langkah mencapainya. Baik A sampai E itu optionnya benar semua ya, dalam artian positif semua. Tapi di sini adalah bagaimana cara mewujudkannya. Di sini adalah cara. Untuk mewujudkannya berarti ada tujuannya berarti ya. Bagaimana caranya berarti ya kita harus mengetahui tujuannya. Bagaimana cara mencapainya berarti kita harus mengetahui latar belakangnya. Kita harus mengetahui tujuannya. Tujuan itu sama dengan visi misi karena ada hubungannya dengan cara. Kalau misalnya visi misi ada berarti kita tahu langkah-langkah untuk mencapai visi misi ini seperti apa. Kayak gitu ya. Yang tepat berarti jawabannya adalah yang A. Oke, paham ya? Lanjut soal nomor 5. Saat orang sekitar saya membutuhkan bantuan saya, nah berarti yang ditanyakan juga sikap saya ya seperti apa. A, saya akan langsung membantu. B, saya selesaikan dulu pekerjaan saya baru membantu. C, saya bertanya terlebih dahulu mengenai permasalahannya. Jika memungkinkan maka saya bantu. D, saya akan tanyakan dulu kepada atasan saya. E, saya bertanya dulu. Jika saya mampu maka saya selesaikan dulu pekerjaan saya lalu membantu. Oke. Di sini untuk yang soal kebijakan publik ingat ya, kita harus jujur. Yang pertama, option yang paling jujur, option yang paling bersih, dan juga option yang fokus terhadap diri sendiri. Untuk yang A, saya akan langsung membantu. Ini tanpa pengecualian ya. Sedangkan yang B, saya selesaikan dulu pekerjaan saya, baru membantu. Di sini dia fokus ke diri dulu, ke diri dia dulu, baru dia membantu. Yang C, saya bertanya terlebih dahulu. Nah, hindari ya kalau kalimat bertanya terlebih dahulu ya. Karena kalau misalnya option yang bertanya dahulu itu dianggap seperti kurang cepat tanggap. Jadi nggak cepat tanggap, berarti yang saya tanya dulu itu hilangkan dari pilihan. Itu kemungkinan salah ya. Kenapa? Karena untuk yang bertanya terlebih dahulu itu seperti seorang yang kurang cepat tanggap, kurang mengerti keadaan. Jadi yang option yang mengenai saya bertanya dulu itu harus disingkirkan dulu. Oke, berarti jawabannya adalah antara A dan B. Ingat, untuk kebijakan publik kita fokus terhadap diri sendiri dulu. Berarti yang paling tepat itu adalah yang B. Saya selesaikan dulu pekerjaan saya baru membantu. Oke. Berarti jawaban yang paling tepat yang mendapatkan poin 5 itu adalah yang B ya. Oke, lanjut. Soal nomor 6. Atasan saya suka berkata kasar kepada bawahannya. Sikap saya, permasalahannya adalah kasar ya. A, menegur atasan saya di depan pegawai agar membuat efek jera. Nah, menegur atasan saya ya, ini seperti mempermalukan. Ini negatif nih. Melaporkan ke bagian disiplin pegawai. Oke, ini ada benarnya. Membuka diskusi santai dengan atasan saya mengenai hal itu sesudah bekerja. Oke, ada benarnya juga. Mendiamkan saja karena atasan haruslah dihormati. Nah, ini kurang tepat ya. Ini kurang tepat. Berusaha sebaik mungkin agar jangan saya yang diperlakukan seperti itu. Ini ada kata agar jangan saya. Tapi atasan bisa jadi ke teman kerja yang lain gitu ya. Ini juga kurang tepat. Berarti antara A dan antara B dan C ya. Ingat, dalam suatu kebijakan publik, namanya kebijakan publik ya, kita harus jujur, bersih, dan juga fokus terhadap diri sendiri ya. Namanya bersih, berarti ada namanya media laporannya. Oke ya, kalau yang namanya bersih, berarti ada media pelaporannya. Kalau misalnya ada yang bertindak seperti ini, berarti harus kita laporkan ke bagian kedisiplinan pegawai. Karena kita harus bertindak bersih dalam artian kita bebas masalah, dalam artian kita nggak proud gitu ya, nggak melakukan proud, dan juga jika ada orang lain proud, kita harus cepat tanggap memprosesnya. Bukan berarti kita main hakim sendiri, tapi bisa jadi kita melaporkannya ke bagian yang berwajib gitu ya, ke bagian yang berwenang. Oke, berarti jawabannya paling tepat